Setelah Aryo Penangsang masuk ke dalam rumah itu, ia lalu berkata kepada Ki Matahun, "Paman Matahun, apakah 3 orang utusan dari keraton yang membawa 3 ekor kuda beban sudah sampai di sini?" tanya Aryo Penangsang setelah Ki Matahun berada di sebelahnya. "Sudah, anak mas, baru saja mereka datang. 3 orang itu sekarang berada di ruang dalam. Kudanya pun kini juga sudah diberi makan di belakang," kata Ki Matahun. Lalu Ki Matahun pun berkata kepada seorang yang baru saja keluar dari samping rumah, "Rangkut, kau panggil beberapa abdi yang lain. Rawat Gagak Rimang, bawa ke belakang dan beri minum juga kepada kuda-kuda yang lain." "Baik, Ki," kata Rangkut. Kemudian ia pun pergi ke belakang rumah, dan tak lama kemudian ia dan beberapa abdi lainnya keluar. Lalu mereka pun membawa kuda-kuda para tamu ke halaman belakang. "Paman Matahun, antar dulu para tamu ke sumur belakang," kata Aryo Penangsang. Ki Matahun pun kemudian berjalan menunjukkan sumur yang terletak di belakang rumah dan diikuti oleh para tamu. Ketika rombongan Aryo Penangsang sedang membersihkan dirinya, sementara itu di tempat yang lain, rombongan Karebet yang menuju ke Pajang telah berjalan memasuki desa Tingkir. Berjalan di barisan paling depan, Karebet yang waktu semasa remaja dipanggil sebagai Joko Tingkir. Di sebelahnya berjalan pamannya, yaitu Ki Ganjur, adik dari ibu angkatnya Nyai Ageng Tingkir. Di belakang Ki Ganjur dan Karebet, 6 orang berjalan kaki, disusul kemudian dengan 3 orang yang berjalan menggandeng 3 ekor kuda yang membawa beban. Mereka terus berjalan, semakin lama semakin dekat dengan rumah Nyai Ageng Tingkir, sebuah rumah yang bentuknya paling besar di daerah Tingkir. Ketika Ki Ganjur masuk ke dalam regel rumah Nyai Ageng Tingkir, dilihatnya 2 orang pembantu Nyai Ageng Tingkir maju menyambutnya. "Kakang Ganjur dan kau Karebet, kau pulang ke Tingkir bersama rombongan?" "Iya, Disuto dan Adinoyo, aku bersama rombongan dari keraton," jawab Ki Ganjur. "Di mana Mbak Yuku, Nyai Ageng Tingkir?" tanya Ki Ganjur. "Ada di kamar, Kakang. Nyai Ageng sekarang sudah sedikit lemah. Beliau sudah sering lupa," kata Suto menjelaskan. "Paman Suto dan Paman Noyo, sebaiknya para tamu dipersilahkan ke belakang dahulu," kata Karebet. "Baik, Karebet. Mari Kisanak, silakan ke sumur dulu. Biar nanti kami yang akan mengurus kudanya," kata Ki Suto sambil memanggil beberapa pembantu Nyai Ageng yang lain. Setelah membersihkan dirinya, Ki Ganjur dan Karebet menemui Nyai Ageng Tingkir yang sedang berada di dalam kamarnya. Nyai Ageng berada di kamar hanya ditunggui oleh seorang pembantunya, seorang perempuan yang umurnya hampir sama dengan Nyai Ageng Tingkir. Mbak Yu, ini aku, Ganjur," kata Ki Ganjur kepada Nyai Ageng Tingkir. "Ganjur? Kau Ganjur? Ganjur adikku?" tanya Nyai Ageng Tingkir. "Iya Mbak Yu, aku adikmu. Aku Ganjur yang bekerja di kota Rajan Demak," kata Ki Ganjur sambil mendekati Nyai Ageng yang duduk di pinggir amben. "Kau Ganjur, kapan kau datang? Kau bersama siapa? Anak muda ini siapa, Ganjur?"
Tanya Nyai Ageng Tingkir. Aku baru saja datang, Nyai. Aku pulang bersama putramu, Karebet, kata Ki Ganjur. Biung, aku Karebet, Biung, kata Karebet sambil memegang tangan Nyai Ageng Tingkir. Karebet? Karebet siapa? Tanya Nyai Ageng Tingkir. Kelihatannya ia sudah lupa terhadap Karebet. Aku Karebet, Biung, putramu, kata Karebet. Oh langger, Karebet. Aku memang punya anak untang-anting. Ger, Karebet, anakku satu-satunya, kata Nyai Ageng sambil memeluk erat Karebet. Nyai Ageng Tingkir pun melepas rindu. Tangan Karebet dipegangnya seakan-akan tidak akan dilepaskan. Meskipun kadang-kadang pembicaraannya agak kurang dimengerti, tetapi sedikit demi sedikit Nyai Ageng Tingkir mulai teringat masa lalunya ketika ia mengasuh Karebet. Ger, Karebet, kau jangan pergi lagi, Ger. Sawah kita yang mengerjakan hanya Kakang Suto dan Noyo. Lumbung kita juga penuh berisi padi dan jagung. Kita juga punya beberapa kerbau, sapi, dan kuda. Sebaiknya, Ger, kau menemani Biung yang semakin tua ini, Ger, kata Nyai Ageng Tingkir. Inggih, Biung, kata Karebet yang mengiyakan permintaan Biungnya. Ki Ganjur dan Karebet beberapa saat masih berada di kamar menemani Nyai Ageng Tingkir. Beberapa saat kemudian, setelah selesai makan malam, Karebet yang mempunyai sebuah rencana merasa perlu membicarakannya dengan semua orang yang ada di dalam rombongannya. Di ruang dalam, duduk di atas tikar sambil minum wetang jahe anget, Karebet beserta 7 orang rombongan dari keraton ditambah pamannya, yaitu Ki Ganjur dan juga Paman Suto dan Noyo. Ki Lurah Wiguno, kata Karebet memulai pembicaraan. Ya Di Karebet, bagaimana rencanamu? Kata Ki Lurah Wiguno sambil menggeser duduknya mendekat kepada Karebet. Untuk tempat calon dalam kadipaten, aku sudah mempunyai ancer-ancer. Aku beberapa kali melewati daerah Pajang. Di sana ada sebuah bulak yang sangat luas. Rencananya besok bangunan kadipaten bisa dibangun di sekitaran bulak itu. Kita tidak perlu bekerja memotong pohon-pohon besar. Kita tinggal membuat ompak dan mencari beberapa pohon jati yang tidak terlalu besar guna dibuat tiang. Sedangkan tanah dan pepohonan yang berada di sekitaran bulak tinggal diatur saja, kata Karebet. Meskipun sebuah kadipaten tidak boleh memiliki sebuah alun-alun, tetapi tidak ada salahnya kalau sebuah kadipaten mempunyai sebuah tanah lapang yang luas di depannya. Ki Lurah, apakah nanti yang akan dibangun oleh Ki Lurah adalah sebuah dalem kadipaten beserta bangunan tempat untuk paseban? Tanya Karebet kepada Ki Lurah Wiguno. Iya Karebet, sebuah kadipaten harus mempunyai sebuah paseban seperti sebuah Sasono Sewoko, tempat untuk pasewaan untuk para abdi kadipaten. Itu nanti akan berbeda dengan yang ada di Kalinyamat atau yang berada di Prawoto, yang bangunannya hanya merupakan sebuah bangunan pesanggrahan hanya untuk tempat singgah saja. Mereka tidak mempunyai bangunan seperti sebuah Sasono Sewoko, yang ada hanya sebuah pendopo yang agak luas, Karebet, kata Ki Lurah. Baik Ki Lurah, biar bisa selesai tepat waktu, nanti kita akan dibantu tukang kayu dari Tingkir dan Pengging. Nah, Paman Suto, berapa orang tukang kayu yang ada di Tingkir? Tanya Karebet kepada Ki Suto. Di desa Tingkir ada 4-5 orang tukang kayu. Nanti akan coba saya hubungi mereka, Karebet. Berapa orang nanti yang akan bisa berangkat ke Pajang, kata Ki Suto. Ki Lurah,
beberapa hari lagi akan ada 3 orang sahabat saya dari Selo yang akan membantu pekerjaan kita di Pajang, kata Karebet. Siapakah mereka di Karebet? Tanya Ki Lurah. Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, dan Kakang Jurumertani, kata Karebet. Ki Pemanahan cucu dari Ki Ageng Selo Karebet? Tanya Ki Lurah. Betul Ki Lurah. Selain itu, aku akan meminta bantuan beberapa sahabatku dari Banyu Biru, kata Karebet, dan ia pun berkata kepada Suto dan Noyo. Nah, apakah Paman Suto dan Paman Noyo sudah pernah ke Banyu Biru? Tanya Karebet. Suto dan Noyo pun menganggukkan kepalanya. Mereka telah beberapa kali pergi ke Banyu Biru. Besok pagi, Paman berdua pergi ke Banyu Biru. Dari Tingkir saya kira tidak begitu jauh. Setelah sampai di Desa Gedangan, kemudian Paman berbelok ke arah barat, kata Karebet. Paman berdua nanti akan menemui Ki Buyut Banyu Biru. Ceritakan bahwa saat ini aku sedang membangun sebuah kadipaten di Pajang. Nah, Paman bilang bahwa aku butuh bantuan dari Ki Buyut Banyu Biru sekarang. Paman bisa berangkat besok pagi, dan siang itu juga Paman berdua bisa langsung pulang ke Tingkir. Dan sebaiknya Paman berdua berangkat naik kuda, kata Karebet. Baik Karebet, aku bersama Adinoyo akan berangkat ke Banyu Biru besok pagi. Paman, besok aku akan membawa 2 ekor kuda yang masih di kandang, Paman. Aku akan bawa ke Pajang sebagai kuda beban dan bisa diisi dengan padi, beras ataupun jagung. Tetapi, apakah di lumbung kita masih mempunyai simpanan bahan pangan, Paman? Tanya Karebet. Iya Karebet, lumbung kita saat ini terisi penuh oleh padi dan jagung, jawab Noyo. Karebet menganggukkan kepalanya, lalu ia pun berkata, besok pagi kita melanjutkan perjalanan ke Pajang. Sedangkan Paman Suto dan Paman Noyo akan berkuda menemui Ki Buyut Banyu Biru. Ketika malam semakin larut, maka rombongan pun beristirahat mempersiapkan tenaga untuk perjalanan besok pagi. Kini mereka pun tidur nyenyak di udara yang dingin dengan berselimut kain yang panjang. Esok paginya di Desa Tingkir, desa yang tidak jauh dari kaki Gunung Merbabu sebelah timur, di halaman rumah Nyai Ageng Tingkir terdapat kesibukan. Ada beberapa orang yang akan melakukan perjalanan keluar desa. Rombongan yang dipimpin oleh Ki Lurah Wiguno bersiap untuk berangkat ke Pajang. Rombongan sewaktu berangkat dari Kota Raja yang berjumlah 9 orang, kini telah berkurang 1 orang, yaitu Ki Ganjur, yang akan ditinggal di Desa Tingkir. Ternyata jumlah keseluruhan rombongan menjadi bertambah karena terdapat 3 orang tukang kayu dari Tingkir yang ikut berangkat ke Pajang. Jumlah kuda beban juga bertambah 2 ekor. Beban yang menggantung di kiri dan kanan punggung kuda berupa 2 buah kantung besar berisi beras dan jagung, dipakai untuk keperluan makan untuk para pekerja yang membangun dalam kadipaten di Pajang. 11 orang yang telah bersiap untuk berangkat ke arah selatan, sedangkan Ki Suto dan Noyo juga sudah bersiap. Mereka berdua akan berkuda ke arah utara menuju ke Desa Banyu Biru guna menemui Ki Buyut Banyu Biru. Paman Ganjur, nanti kira-kira 3 pasar lagi Paman bisa mengirim sebuah pedati yang berisi beras dan jagung ke Pajang. Nanti pedatinya biar dibawa oleh Paman Suto dan Paman Noyo, kata Karebet. Baik Karebet, untuk sementara ini aku akan berada di sini dulu untuk menemani biungmu, Nger. Sebelum berangkat, kau mintalah restu dan pamitlah dulu kepada biungmu, Nger, kata Ki Ganjur. Baik Paman, kata Karebet pun, yang kemudian masuk ke dalam kamar guna menemui biungnya. Setelah berpamitan dan meminta restu kepada biungnya, tak lama kemudian Karebet telah berkumpul kembali bersama rombongannya
Dan sesaat kemudian terdengar Ki Lurah Wiguno memberi aba-aba untuk berangkat. Maka kini bergeraklah sebuah rombongan 11 orang beserta 5 ekor kuda beban yang berjalan menuju ke arah selatan, bersamaan dengan lajunya 2 ekor kuda yang berlari ke arah utara menuju desa Banyu Biru. Nanti setelah sampai di desa Ngedangan yang terletak di pinggir Rawa Pening, kita akan menuju ke arah barat, kata Suto dalam hatinya, dan ia pun berharap malam nanti mereka sudah berada di desa Tingkir lagi. Mereka menjalankan kudanya beriringan tidak begitu kencang. Kuda Ki Suto berlari berada di depan, sedangkan kuda Ki Noyo melaju agak jauh di belakangnya. Pagi ini udara terasa dingin sekali, kata Ki Noyo dalam hatinya. Perlahan-lahan matahari terus mendaki langit di sebelah timur, semakin lama semakin meninggi. Ketika perjalanan mereka berdua melintasi sebuah sungai kecil, maka kuda-kuda mereka pun dimasukkan ke dalam sungai, menyeberangi sungai yang dangkal. Sementara di arah barat laut terlihat berdiri tegak Gunung Telomoyo. Sementara itu, di ruangan dalam di sebuah rumah di Jipang, Aryo Penangsang ingin mengadakan pertemuan dengan 2 orang abdinya yang setia, yaitu Ki Matahun dan Rangkut. Rangkut, panggil Aryo Penangsang ketika berada di salah satu ruangan di dalam rumah. Rangkut pun dengan cepat berjalan dan menghadap Aryo Penangsang di ruang dalam. "Iya Raden, Raden memanggil saya," tanya Ki Rangkut. "Panggil Paman Matahun, Rangkut. Kita berbicara sebentar di ruang dalam," perintah Aryo Penangsang sambil menuju ke ruang dalam. Rangkut pun segera keluar ruangan mencari Ki Matahun yang sedang berbicara dengan rombongan dari keraton. Paman dipanggil oleh Raden Penangsang di ruang dalam," kata Ki Rangkut. Ki Matahun pun segera berjalan ke ruang dalam menemui Raden Aryo Penangsang yang sedang berada di sana. "Duduklah Paman Matahun," kata Aryo Penangsang setelah Ki Matahun berada di dalam ruangan. Ki Matahun pun segera duduk di atas dingklik di hadapan Aryo Penangsang. Ki Matahun adalah seorang tua yang rambutnya telah berwarna putih. Abdi setia yang sejak masih muda telah mengabdikan dirinya ke keluarga Sunan Ngudung, kakek dari Aryo Penangsang. "Ya anak Mas Penangsang," kata Ki Matahun sambil menggeser duduknya menghadap Aryo Penangsang. "Paman, rencana saya dalam kadipaten akan saya bangun di sebelah timur rumah ini. Bagaimana menurut pendapat Paman?" tanya Aryo Penangsang. "Bagus anak Mas. Nantinya anak Mas bisa tetap tinggal di rumah ini," jawab Ki Matahun. "Nantinya apabila dibuat sebuah pagar mengelilingi dalam kadipaten, maka rumah ini juga akan berada di dalam pagar kadipaten." "Tepat Paman, maksudku juga begitu," kata Aryo Penangsang. "Paman, selain itu, apakah Paman bisa mencarikan bahan pangan yang bisa dimasak untuk makan para pekerja?" "Bisa nak Mas. Nanti saya dan Rangkut akan mencarikan beras dan jagung di sekitar Jipang," jawab Ki Matahun. "Kira-kira apa saja yang akan kita perlukan Paman?" tanya Aryo Penangsang. "Dengan adanya tambahan 3 orang tukang kayu dari Kudus, itu akan mempercepat pekerjaan yang akan kita kerjakan nanti Raden," kata Ki Matahun. "Ada satu lagi yang penting bagi Kadipaten Jipang. Apakah anak Mas sudah menentukan tosan aji mana yang akan anak Mas gunakan sebagai sifat kandel Kadipaten Jipang?" "Belum Paman, tetapi kita mempunyai sebuah keris pusaka Kiai Tilam Upih dan 2 buah tombak pusaka, yaitu Kiai Muntab dan Kiai Biring Lanang, yang sekarang
masih kita simpan, Paman. Jadi, kita telah mempunyai 3 buah pusaka sebagai sifat kandel Kadipaten Jipang. Kalau hanya 3 buah pusaka tadi, kelihatannya masih kurang, anak mas. Anak mas masih harus mencari beberapa pusaka lagi yang bisa menjadi rangkapan kekuatan Kadipaten Jipang, kata Ki Matahun yang telah banyak berpengalaman. Baik, Paman, besok akan aku ceritakan semua persoalan ini kepada guruku Kanjeng Sunan Kudus. Tetapi untuk sementara akan aku pakai dulu Kiai Tilam Upih sebagai keris pusaka peninggalan ayahanda Sekar Sedo ing Lepen, kata Aryo Penangsang. Betul, anak mas. Nanti pada saat anak mas diwisuda menjadi Adipaten Jipang, anak mas bisa memakai keris pusaka ayahanda, yaitu keris Kiai Tilam Upih, kata Ki Matahun. Keris pusaka Kiai Tilam Upih selama ini juga masih saya rawat dengan baik, anak mas. Bagus, Paman. Tolong Paman bawa ke sini keris itu, kata Aryo Penangsang. Ki Matahun pun kemudian berjalan menuju ke sebuah ruangan lainnya, kemudian mengambil sebuah peti kayu berukir. Lalu kayu peti berukir itu diberikan kepada Aryo Penangsang. Aryo Penangsang pun kemudian membuka peti tersebut dan mengeluarkan isinya. Sebuah keris pusaka dengan warongko berbentuk gayaman. Sesaat keris itu dipegang di ukirannya, lalu keris pusaka itu pun dipegang juga di bagian gandarnya. Tangan kanan memegang ukiran keris, tangan kiri memegang gandarnya, lalu ibu jari tangan kanan menekan tampingan. Perlahan-lahan Aryo Penangsang menarik keris itu keluar dari warongkonya. Kemudian keris yang sudah dicabut dari warongkonya itu pun dipegang sejajar dengan telinga. Sesaat kemudian tangannya pun diturunkan, lalu Aryo Penangsang dengan cermat mengamati keris pusakanya. Sebuah keris pusaka yang wingit, dapur Tilam Upih dengan bilah lurus, berpamor beras wutah. Pamornya hanya terlihat berwarna putih, namun terlihat bagus. Bilah kerisnya berwarna hitam akibat diberi warangan yang kuat. Paman, keris ini adalah keris yang bagus. Getaran yang tidak kasat mata dari wesi ajinya masih terasa kuat, kata Aryo Penangsang kepada Ki Matahun. Iya, anak mas. Getaran yang tidak kasat mata dari wesi aji itu memang terasa sangat kuat, jawab Ki Matahun. Aryo Penangsang pun masih mengagumi keris pusaka yang dipegangnya, mengagumi getaran yang tak terlihat dari pancaran kekuatan wesi aji, dan mengagumi pula keindahan wadak keris dapur Tilam Upih yang mempunyai pamor beras wutah. Pamornya tergambar dengan sangat bagusnya. Lukisan pada bilah keris yang berwarna hitam putih membentuk puluhan lingkaran bulat dan lonjong yang berdesak-desaan. Banyak sekali gambar garis lengkung maupun garis tak beraturan, tergambar penuh mulai dari ujung bilah sampai dengan gonjo. Beberapa saat kemudian, setelah puas mengamati keris pusaka Kiai Tilam Upih, Aryo Penangsang pun menyarungkan kembali keris itu ke dalam warongkonya. Kemudian keris itu pun perlahan-lahan dimasukkan kembali ke dalam peti. Paman Matahun, kembalikan keris ini ke tempat semula, perintahnya kepada Ki Matahun. Ki Matahun pun kemudian menerima kotak kayu itu, lalu ia pun berjalan keluar kamar menuju ke ruang tempat menyimpan pusaka. Beberapa saat kemudian, Aryo Penangsang pun keluar dari ruangan untuk menuju pendopo, dan di sana telah berkumpul semua rombongan termasuk Ki Lurah Kerto. Ki Lurah Kerto, apakah bisa kalau nanti rencana dalam kadipaten dibangun di sebelah timur rumah ini? Tanya Aryo Penangsang ketika sudah berkumpul di pendopo. Bisa, Raden, itu malah bagus, karena rumah Raden bisa bersatu dengan dalam kadipaten, jawab Ki Lurah Kerto. Baik, Ki Lurah. Lalu rencana Ki Lurah selanjutnya bagaimana? Tanya Aryo Penangsang.
kita sudah mulai mencari beberapa buah bambu untuk membuat gubuk yang akan dipergunakan guna keperluan para pekerja yang akan membangun dalam kadipaten, kata Ki Lurah. Lalu, rencana untuk besok pagi apa, Ki Lurah? Tanya Aryo Penangsang. Di samping membuat sebuah gubuk, nanti para prajurit Wiromanggolo akan berkeliling Jipang menemui beberapa pemimpin, sesepuh dusun, Demang, Buyut, Kamituwo dan sebagainya di seluruh Jipang dan sekitarnya. Lalu keesokan harinya, kita akan bacakan titah Kanjeng Sultan tentang pembentukan Kadipaten Jipang, kata Ki Lurah. Baik Ki Lurah Kerto, lalu apa yang akan kau perlukan? Tanya Aryo Penangsang. Kami butuh bantuan seorang sebagai penunjuk jalan, Raden. Nanti kita bertiga akan naik kuda berkeliling Jipang, kata Ki Lurah Kerto. Rangkut, panggil Aryo Penangsang kepada salah seorang abdi setianya. Iya Raden, jawab Rangkut. Kau besok menjadi penunjuk jalan berkeliling Jipang bersama 2 orang prajurit yang akan berbicara kepada rakyat Jipang. Baik Raden, jawab Rangkut bersedia. Lalu, apalagi yang perlu dilakukan Ki Lurah? Tanya Aryo Penangsang. Sebetulnya, kita akan berbicara dengan orang yang menjadi pimpinan pada setiap daerah yang akan dibangun sebuah kadipaten maupun pesanggrahan. Tetapi, karena di daerah Jipang ini, orang yang dituakan adalah Raden Penangsang, maka kita tidak perlu lagi melakukan itu. Cukup besok pagi, kita akan berkuda berkeliling Jipang dan daerah sekitarnya, kata Ki Lurah Kerto menjelaskan. Kalau rombongan yang di Kalinyamat, Prawoto maupun Pajang, mereka biasanya akan menemui Demang, Kamituwo, atau Buyut dari dusun tersebut, kata Ki Lurah Kerto melanjutkan. Baik, kata Aryo Penangsang, dan ia pun memperkirakan paling cepat besok atau lusa baru bisa diumumkan titah dari Kanjeng Sultan Trenggono. Perkiraan Aryo Penangsang ternyata tepat. Di Kalinyamat, hari ini prajurit Wiromanggolo menemui Buyut dusun Kalinyamat untuk menyampaikan rencana penyampaian titah Kanjeng Sultan Trenggono. Ki Buyut, besok pagi kami minta bantuan seorang untuk mengantar berkeliling ke seluruh daerah Kalinyamat, kata prajurit Wiromanggolo. Baik, besok kami yang akan mengantar berkeliling ke seluruh daerah Kalinyamat dan sekitarnya, kata Ki Buyut menyanggupi. Di daerah Prawoto juga hampir sama. Seorang prajurit Wiromanggolo meminta bantuan penduduk dusun untuk berkeliling di daerah Prawoto. Sementara itu, ketika matahari telah melewati puncak langit dan sudah condong ke barat, rombongan Karebet yang dipimpin oleh Ki Lurah Wiguno telah memasuki daerah Pajang. Adik Karebet, kita telah memasuki daerah Pajang. Di manakah letak yang nantinya akan kita bangun? Tanya Ki Lurah Wiguno. Di situ Ki Lurah, agak maju sedikit di sebelah sungai kecil. Nanti akan terlihat ada bulak yang luas, jawab Karebet sambil tangannya menunjuk ke depan. Mereka pun terus berjalan. Tak lama kemudian, sampailah mereka pada sebuah lapangan perdu dan rumput yang agak luas. Disinilah Ki Lurah Wiguno. Rencanaku dalam kadipaten akan dibangun di daerah ini. Bagaimana pendapatmu Ki Lurah? Tanya Karebet. Bagus adik Karebet. Dengan adanya lapangan yang luas, ini membuat pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Nanti kita akan lebih dulu mendirikan gubuk di daerah ini, kata Ki Lurah sambil menyuruh rombongan untuk beristirahat. Adik Karebet, besok pagi kita ke Kamituwo atau Buyut dusun Pajang, minta 1 orang untuk mengantar kita berkeliling ke semua daerah di Pajang, kata Ki Lurah Wiguno. Rombongan pun kini semuanya beristirahat. 10 bungkusan yang berisi beras dan jagung serta beberapa peralatan tukang kayu
telah diturunkan dari punggung kuda. 5 ekor kuda pun kini telah diberi makan dan minum. Beberapa orang juga telah mengambil air dari sungai kecil yang mengalir di pinggir Bulak. Di sebelah sungai tadi terdapat banyak rumpun bambu. Setelah beristirahat, kita membuat sebuah tenda sementara untuk menginap kita di sini. Besok pagi kita akan mulai membuat gubuk, kata Ki Lurah. Beberapa orang kini telah memotong bambu untuk membuat tenda sementara dari beberapa kain panjang yang dibentangkan. Waktu berjalan terus. Matahari telah lama tenggelam di ufuk barat dan malam pun segera tiba. Gelap kini telah menyelimuti seluruh bumi Pajang. Di langit, bintang-bintang pun berkedip. Sepotong awan tipis tertiup angin menutupi keindahan angkasa malam. Dan hampir kini semua rombongan Karebet telah tertidur lelap di dalam tenda yang ada di sebuah bulak. Ketika malam telah melampaui setengahnya, dingin pun menusuk terasa sampai ke tulang. Dan langit di arah timur kini mulai terbit sebuah bintang yang paling terang dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Itulah sang bintang timur, Lintang Panjerino. Malam kini sudah berganti pagi. Matahari sudah mulai memanjat naik di langit Brangwetan. Di bulak yang luas di desa Pajang terlihat ada tenda yang dibuat dari bentangan kain. Di dalam tenda, Ki Lurah Wiguno sedang berbicara dengan Karebet. Karebet, hari ini kita akan membangun 3 buah gubuk untuk tempat istirahat para pekerja dan sebagian lagi kita gunakan sebagai lumbung. Setelah gubuk yang kita buat sudah jadi, selanjutnya tenda sementara ini bisa kita bongkar, kata Ki Lurah Wiguno. Baik Ki Lurah, kata Karebet. Ki Lurah Wiguno pun kemudian berkata kepada orang yang berada di sebelahnya, panggil prajurit Tumpak dan prajurit Banu. Tidak lama kemudian masuklah Tumpak dan Banu, 2 orang yang berpakaian prajurit dari Kesatuan Wiro Tamtomo dan dari Kesatuan Wiro Manggolo. Tumpak dan Banu, kau pergilah naik kuda ke Buyut Dusun Pajang sekarang. Mintalah kepada Buyut 1 orang penunjuk jalan untuk ikut berkeliling di daerah Pajang dan sekitarnya. Kau gunakan kuda yang itu saja, kata Ki Lurah Wiguno sambil menunjuk beberapa ekor kuda yang diikat di depan kemah di tepi bulak. Tumpak dan Banu pun keluar dari tenda lalu mengambil kuda dan dilarikan ke Dusun Pajang. Ketika di persimpangan jalan, mereka bertemu dengan seorang petani. Maka kini Tumpak pun bertanya tentang rumah Ki Buyut Dusun Pajang. Beberapa saat kemudian, di sebuah rumah di Dusun Pajang, tampak 2 orang prajurit yang sedang berbicara dengan seorang tua, yaitu Ki Buyut Dusun Pajang. Ki Buyut, ini adalah dawuh dalam Kanjeng Sultan Trenggono. Tidak lama lagi, Tlatah Pajang akan menjadi sebuah kadipaten. Semua bebau dusun di seluruh Tlatah Pajang, Demang, Lurah, Buyut, Kamituwo, Jogoboyo beserta semua penduduk laki-laki, tua maupun muda, besok pagi agar semuanya berkumpul di bulak yang di sebelahnya terdapat sungai guna mendengarkan sabda Kanjeng Sultan Demak, kata prajurit Wiro Manggolo yang bernama Banu. Baik anak mas, aku akan datang bersama para bebau dusun ini, kata Ki Buyut. Ki Buyut, bulak yang berada di tepi sungai itu bernama apa Ki Buyut? Tanya Banu. Itu daerah Bulak Ombo, bulak yang luas, jawab Ki Buyut. Setelah dari dusun ini, kami akan berkeliling di daerah Pajang dan sekitarnya Ki Buyut. Kami minta 1 orang yang bisa mengantar kami. Apakah Ki Buyut ada? Kata Tumpak. Ada anak mas.
"Biar cucuku yang akan mengantar Nak Mas keliling di Pajang," kata Ki Buyut dusun Pajang. Kemudian Ki Buyut pun bangkit berdiri dan menghampiri seorang pemuda yang sedang membelah kayu bakar di belakang rumah. Kemudian pemuda itu pun diajaknya menghadap Tumpak dan Banu. "Siapa namamu, anak muda?" tanya Tumpak. "Nama saya Dami," kata anak muda itu. "Dami, nanti tolong kau antar kami berkeliling di daerah Pajang," kata Tumpak. "Baik." Beberapa saat kemudian, 3 ekor kuda telah keluar dari halaman rumah Ki Buyut. Mereka berkeliling di belasan dusun di daerah Pajang, menemui semua bebau dusun untuk datang besok pagi ke tempat pembangunan dalam kadipaten yang akan dibangun di daerah Mbula Ombo yang termasuk di daerah Pajang. Ketika matahari sudah lewat di puncak langit, maka datanglah 2 orang prajurit di atas punggung kuda, prajurit Tumpak dan prajurit Banu yang diantar oleh anak muda cucu dari buyut dusun Pajang. Mereka kini telah selesai dalam mengunjungi semua dusun-dusun di wilayah Pajang. Kini mereka berdua pun telah kembali ke Mbula Ombo. Matahari kini sudah mulai condong ke barat. Sementara itu, di tepi Mbula Ombo, pembangunan 3 buah gubuk tempat istirahat telah selesai. Beberapa buah bambu telah ditanam ke dalam tanah dan diikat kuat, sehingga gubuk pun bisa berdiri kokoh, lalu diberi atap dari daun kelapa yang dicepit oleh beberapa bambu yang dibelah tipis. Ketika pembuatan gubuk sudah selesai, maka semua bahan makanan dan peralatan dimasukkan semua ke dalam salah satu gubuk itu. Ketika matahari sudah tenggelam temaram menyelimuti seluruh bumi Pajang, orang-orang yang berada di gubuk pun segera bersiap untuk membuat sebuah perapian. Di gelap malam, terlihat nyala api dari perapian di Mbula Ombo. Perapian untuk menghangatkan badan sekaligus untuk membakar jagung dan ketela pohon. Malam semakin larut. 3 buah gubuk yang didirikan di daerah Mbula Ombo telah menjadi senyap tanpa suara. Hanya terdengar kini beberapa ekor jangkrik yang berbunyi nyaring. Waktu terus berjalan. Fajar kini telah terbit dan langit pun menjadi semakin terang. Penghuni gubuk kini juga telah bangun dan membersihkan dirinya. Mereka bersama-sama mempersiapkan pertemuan dengan semua bebau dusun-dusun di telatah Pajang.